Oke, kita lanjutin yang kemarin ya, Lycon quantizations. Kita udah konstruk solusinya kemarin, lalu kita pakai canonical kuantisasi ya. Kita pakai XI, PI, I delta IJ, oke. Dan ini X min, P plus, ya, sama dengan minus I. Dan ini yang kemarin meskipun X plus dan P minus itu mereka bergantung ya, kayak P minus itu bergantung dengan P plus dan alpha, PI dan alpha prime. Begitu juga X plus itu bisa di shift dari T, tapi ada baiknya juga kita definisikan dia ya, yang saya sebut kemarin ini minus I ya. Nah ini zero mode, yang zero mode ya, PI, PMU kan semua zero mode, artinya yang alpha, yang N ya. Ini yang mode oscilasinya I alpha J alpha JM ya. I N alpha tilde J M ya, dengan N delta IJ delta N plus M ya. Oke, kombinasi selain daripada sini itu semuanya nol. Oke. Oke. Oh ya, diingat ini equal time semua ya. Oh, ini karena dia parameter daripada X, jadi kita tidak bisa lihat dia equal time-nya ya. Tapi kalau dari X besar baru dia equal time. Oke. Nah, sama seperti di covariant quantizations itu kita definisikan vakum itu dengan dua parameter ya, P mu ya. Alpha ini buat eigens ini annihilate ya terhadap osilasi ini, mode osilasi. Oh ya, di sini tidak beda dengan covariant, ini tidak ada mode osilasi ke 0 ya, ke 0 dan ke D. Ya, kan ada alpha 0, sorry. Alpha 0 itu ini, alpha D itu tidak ada ya. Karena alpha D itu atau dalam dituliskan alpha plus minus ya. Itu mereka bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari penjumlahan dari alpha IJ. Oke. Ya, kemarin kita sudah turunkan formulanya. Ya, plus minus tidak dimasukkan di sini. Jadi di sini didefinisikan vakumnya itu dimana definisinya terhadap ini operator P ya, P mu. Ini adalah eigenstate dengan eigenvalue P mu. Ya.
Oke. Lalu dia annihilate terhadap alpha I. Ya, ya karena komutasi hubungan komutasi terhadap alpha I itu dia seperti creation annihilation operator ya. Jadi kita bisa pakai formulasi Dirac sebenarnya itu untuk mengkonstruk state. Ini sama dengan 0. Untuk n lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi meskipun di sini n ada plus minus, tapi kita nanti akan definisikan yang plusnya itu sebagai anilasi, yang minus sebagai creation, ya creations. Jadi biasanya yang alpha I itu kita definisikan sebagai alpha I and ini ya, n besar pada 0. Sorry. Ini n tetap lebih besar pada 0. Ya. Ini yang n. Kalau n0 kan yang ini momentumnya. Oke. Nah, untuk mengkonstruk Fock space sama seperti yang ya ini catatan IJ itu dari 1 sampai D min 2 ya, D min 2. Nah, di sini kita tidak akan menemui problem untuk ghost ya. Karena di ghost itu yang kemarin problemnya di alpha 0 ya. Di alpha 0n. Dan 0 itu ini bukan delta IJ tapi minus delta IJ, sehingga dia akan negative state ya, sehingga menghasilkan ghost. Di sini karena kita tidak ada itu, jadi kita bebas dari ghost. Nah, sekarang kita lihat constraints. Constraints ini udah rekam sih? Ya udah. Seperti yang saya bilang tadi bahwa P minus atau yang pernah kita bahas sebelumnya itu dia bergantung dari saya tuliskan ulang ya. Ya ini sebenarnya persamaan konstan yang kemarin ya, plus x kuadrat sama dengan 0, itu konsekuensinya dia akan memberikan alpha prime p minus per 2 per 2p plus, oke, sigma i 1 sampai d dikurang 2 itu sama dengan setengah alpha prime PI tambah 0 alpha I n alpha I minus n. Dan ini juga sama dengan formulasi level matching ya. Itu sama dengan juga dengan mode di deltanya. Juga PI ditambah itu konsekuensi dari constraint.
Nah, kita mesti impose constraint ini sebagai operator equations, ya. Jadi di sini kan persamaan klasik, tapi kita bisa kalau kita ketika kuantisasi maka ini semua jadi operator. Oke. Oke, lalu dia masuk ke level matching conditions itu oh ini bukan dari level matching conditions sebenarnya. Ini emang dari formulanya, ya. Kita dapatkan P minus bisa tuliskan karena di sini sama. Tapi ketika masuk level matching condition di mana mass formulanya itu jadi 4 per alpha prime oke. Kemarin kita dapat formulanya seperti ini, ya. Ini sama dengan 1 D dikurang 2 N lebih besar daripada 0, ya. Alpha I min N alpha I N. Oke. Nah, ini yang klasik kemarin kan. Ini. Cuman kalau ketika kita kuantisasi itu akan problem, ya. Karena kita nggak tahu ini urutannya apakah ini dulu atau ini dulu. Ini kita tulis kemarin karena dia klasik, ya. Jadi bolak-balik tidak masalah. Tapi itu akan masalah ketika dia kuantum. Kan awalnya ada yang ini sebelah sini dulu, ini sebelah sini dulu kan. Nah, sama kayak yang di kasus di level matching conditions, di covariant kuantisasi, ya. Untuk yang problem ini itu ketika kita tukarkan dia akan menghasilkan sebuah konstanta, ya. Ya. Dari sini kan kelihatan nih. Ketika n sama dengan minus n, maka konstanta itu akan diserap, ya, di variabel yang kita sebut sebagai kita tuliskan minus a, ya. Oke. Nah, begitu juga untuk, ya, karena level matching jadi formulanya sama. Ya, ini sama variabelnya a karena ya ininya sama, algebranya sama. Jadi pergeserannya ya pasti akan menghasilkan bilangan yang sama, gitu. Oke. Nah, ini untuk yang versi kuantumnya. Nah, nanti mungkin akan berguna, ya. Jadi kita definisikan sebuah operator, ya. Kita sebut ini sebagai N operator, ya. Kita definisikan N operator. Nanti ini kepake nanti buat mempermudah, gitu, ya. Kalau di osilator harmonik ini kan number operator, ya, sebenarnya. Ya, tapi di sini tidak benar-benar number operator. Ada faktor seper n di 2.3. What is that?
Oh iya, karena kita definisikan ya karena kalau yang di kuantum mekanik kan uh, uh, apa Heidegger ya, Heidegger A ya kalau salah ya, iya Heidegger A. Sedangkan A berhubungan dengan ini tuh ada, kalau kita lihat di persamaan 2,3 itu ada seperakar n-nya. Jadi tidak benar-benar number operator. uh, ini saya lupa. Ada I, N, I, N. Ini disebutnya the level. Level operator mungkin. Ya karena dia nanti akan, karena dia di level matching formula itu seperti ini. N dikurang A, A dikurang alpha prime, N tilde dikurang A. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, gimana menentukan A-nya ini gitu ya. Sebenarnya kalau di problem kuantum mekanik menentukan A-nya itu melalui eksperimen. Ya, apakah sistem kita itu mungkin ada sebagian yang ternyata uh, ya dia sebagian uh, operator anulasinya sudah di sebelah kanan, sebagian tidak, ya sebagian yang baru bergeser gitu ya. Tapi di sini kita coba turunkan secara teori gimana dengan konsistensi ya, gimana menentukan nilai A ini. Oke. Casimir energi disebut. Hmm. Suppose we didn't notice that there was ordering ambiguity, instead took the naive classical result directly from the offer to the quantum group. Ya. Jadi kemarin ya, kemarin kita cuma faktor 2 sini kan. Tapi di sini tuh secara klasik itu sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Kita cuma lihat faktor ininya aja. 0 alpha I min n, alpha I n gitu. Nah, ini sama dengan setengah ya. Kita split 2 dia untuk n lebih kecil pada 0, alpha min ni, alpha I n tambah setengah n lebih besar pada 0, alpha I min n ya, sama alpha I n. Oke. Ini I-nya secara implisit ya. Penjumlahannya di 1 sampai D-2. Kita pakai ini aljabarnya itu alpha I n, alpha I minus n itu sama dengan n di C ya.
karena II ya, di sini II, jadi kita hilangkan deltanya. Ini jadi 0, 0 ya, jadi 1 ya. Jawabannya. Nah, karena kita butuh anilasi itu di sebelah kanan, ya. Kalau untuk yang sebelah sini n-nya lebih besar 0, dia udah anilasi. Jadi ini nggak perlu kita rubah ya. Yang perlu kita rubah adalah yang ini, ya. Karena di sini artinya yang sini justru yang minus, yang negatif ya. Itu jadi kreasi di sini. Jadi ini yang harus kita rubah. Nah, caranya kita pakai ini, ya. Jadi tengah n lebih kecil daripada 0. Kita pakai ini, maka saya bisa lakukan jadi ini ya, alpha i n alpha in ni, terus ini kan alpha n, ini jadi plus ya. Ini kan ini kali ini dikurang ini kali ini. Oh, jadi saya mesti kurangkan. Oh. Jadi saya mesti pakai yang negatifnya. Biar nggak pusing. Ini terus minus ini kali ini, berarti kita pluskan alpha i n alpha i minus n ya. Ini udah benar kan? Ya. Sedangkan ini itu dia sama dengan tengah kali itu, ini adalah minus ini ya, minus n ya. Nah, ingat ini delta i di sini penjumlahan ya. Kalau yang ini bukan penjumlahan ya. Ini tuh apa? 1 ya. Ini penjumlahan, berarti ada berapa d min, kan dari i-nya itu jalan dari 1 sampai d min 2. Berarti ada d min 2. Oke. Ya. Minus n-nya ada d min 2 ditambah ini alpha i n alpha i minus n. Oke. Ya. Nah, ini kalau kita tambahkan dengan ini, maka formula buat yang ini langsung aja tulis sama dengannya. Ini tadi kan cuma yang ini nih. Nah, kalau yang ini, sisi sebelah kanannya itu akan jadi setengah ya, in n per 2 ya. Lebih kecil daripada 0. Oke. Ini n minus ya. Saya bisa rubah jadi n lebih besar daripada 0.
berarti ini jadi D-nya bisa keluar, D dikurang 2, ini jadi N lebih besar pada 0 N. Oke, ini terus yang ini ya ini ya tinggal, karena ini dummy ya, saya bisa rubah jadi minus N, ini nanti jadi setengah. Nah, bentuknya sama kayak gini nih jadinya nih, ya. Jadi N jadi minus N, jadi setengah tambah setengah jadi 2 ya. Jadi saya tulis saja 2 kali setengah N lebih besar pada 0 alfa I minus N alfa I N. Oke? Dengan ya betul. Nah, bisa dilihat di sini well, karena modenya itu indeks N-nya itu dari di sini berarti dari 1 sampai meskipun dikit sampai tangga, kelihatan ini divergence ya. Jadi kalau sumpahnya secara ini artinya kalau secara klasik bentuknya fix kayak gini ya, dan secara kuantum susunannya tidak berubah seperti ini, maka dia ketika kuantisasi dia jadi operator bentuknya tidak berubah, ada pergeserannya itu menghasilkan infinite ya, tak hingga. Tapi sebenarnya kalau ya ini karena tebakan klasiknya itu susunan cuma seperti ini. Sebenarnya kalau kalau dari sistem kan ya bisa aja di n sama dengan 3 itu kebalik, n sama dengan 4 kayak gini. Boleh kayak gitu ya, itu tergantung tergantung kepada sistemnya. Tapi ini yang secara standarnya. Nah, ini ya pertanyaan gimana cara ya ini istilahnya kalau kayak di mekanika bukan di mekanika kuantum ya. Tapi kalau kalian belajar quantum field untuk yang free untuk yang teori skalar, nah itu kan juga istilahnya di energinya ya, itu kan dia muncul yang zero energi itu, infinite kan jumlahnya, karena modenya banyak kan. Ya ini kan parameternya sama juga n gitu. Nah itu sebenarnya kalau di sistem kuantum itu mengatakan bahwa uh, ya karena semua hidup di kuantum itu sebenarnya tidak begitu secara fisik, itu tidak berarti, sebenarnya tidak diamati. Artinya singular itu sebenarnya harus kita remove ya. Karena sistem yang nanti kita amati adalah osilasi di atas vakum ya. Jadi yang kita ukur itu perbedaan dari energi eksitasi terhadap vakum ya. Di vakumnya memang infinite, tapi di eksitasi juga ada infinite-nya gitu. Infinite saling cancel infinite, jadi tidak teramati di eksperimen kita gitu. Makanya ini juga seperti ini. Cuman permasalahannya itu tidak seperti di quantum field bahwa kita tinggal infinite-nya kita tinggal hilangkan seperti itu ya. Tapi ada recall the step that we took to derive Casimir force. Ada sebuah teknik gimana kita bisa mengekstrak ya. Jadi kita sekarang fokus ke sini nih, karena ini yang menghasilkan infinite. Gimana kita bisa mengekstrak sebuah
Jadi tidak seluruhnya n ini kita hilangkan, ya. Tapi kita mau mengekstrak ada nggak nilai finite-nya dia gitu. Nah, sebenarnya formulasi ini di di matematik gitu. Jadi n dari 1 sampai tak hingga, ya. Ini kita tidak otomatis menghilangkan ini semua ya, tapi kita mau mengekstrak bagian finite itu di mana gitu. Ini bisa kita rubah ya. Dia itu seperti ini. Ya. Dengan di sini sebenarnya di limit ya m mendekati panahnya mungkin kebalik ya. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini, tapi di limit mendekati 0. Formulasinya sama gitu ya. Nah, ini jadi kita tambahkan di sini tuh sebuah parameter epsilon var epsilon. Ini itu seperti uh, uh, kita tuliskan juga seperti ini. Min epsilon n ya. Ya, ambil derivatif dan ini 1 dikurang pangkat min 1 ya. Ini dia sama kalau epsilonnya itu sangat kecil ya. Dan kita memang formula kita ambil epsilon itu sangat kecil. Jadi ini sama boleh. Jadi kalau ini kalian hitung deretnya untuk epsilon sangat kecil tuh ekspansinya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau diturunkan ya itu minus ini sama dengan berapa? Minus plus ya. Kali 1 dikurang min E pangkat min 2 ya. Saya lihat yang ini aja dulu. Lalu di ini adalah min E pangkat ini turunan ininya adalah ini kali min E kali min 1 ya. Ini hasilnya ya. Nah, ini ya plus. Jadi min. Jadi saya bisa tuliskan dia itu seperti ini. Ya. Nah, itu kan ya, min 1 plus min 2 plus plus berarti setengah ya. Betul nggak ya? Kali
1 kurang kuadrat berapa? Hmm, 1 ditambah min 2 epsilon kurang 2 kali min E. Ini sama dengan epsilon plus pangkat min epsilon min 2. Nah, ini kalau dihitung deretnya itu diekspansi terhadap epsilon itu kan gini. Saya lupa cara ekspansi terhadap epsilon itu. Kalau 1 min 2 kalau pakai matematika tinggal saya tulis series. Saya lupa lagi formula. Kalau misalkan fungsi epsilon terus epsilon 0 oh gini. Ini kalau diekspand ini kan berarti 1 ditambah epsilon tambah eh, epsilon per 2 tambah kuadrat ya. 3 ya. Plus bla bla. Terus yang ini adalah 1 dikurang epsilon terus ini ditambah kalau negatif itu sebaiknya jangan di ini kan. Ini coba aja kita teruskan. Tambah epsilon kuadrat per 2 ya. Per 2 dikurang epsilon per 3 dikurang 2. Ini sebenarnya kalau mau ngelihat leading ordernya itu ya bukan di epsilon ya, karena epsilon akan cancel sama epsilon. Ini 1 akan cancel dengan 2 ya. Epsilon cancel dengan epsilon. Berarti leading ordernya adalah epsilon kuadrat per 2 dengan epsilon kuadrat per 2. Mungkin saya tuliskan begini aja ya. Leading order itu gimana? Berarti kalau ini adalah leading ordernya adalah jadi kita bisa abaikan yang suku-suku epsilon pangkat tinggi. Leading ordernya adalah setengah tambah setengah jadi epsilon kuadrat. Oke. Nah, untuk yang next leading ordernya itu gimana yang hitungnya 12 ya? Apa lagi saya?
Nah, leading order kita sudah dapat leading order yang buat dia apa infinite. Kalau sama fx saya lupa ya kalau di ekspansi epsilon lebih kecil. Kalau nggak salah sih di ekstrak ya jadinya. Jadi ini kan bisa dituliskan min E kalau kalikan E jadi epsilon pangkat 2E ya. 2E plus 1 dikurang 2 epsilon pangkat E. Ini adalah epsilon pangkat E. Ini dikurang epsilon kuadrat. Ya. Begini ya caranya. Lupa saya. Diambil seriesnya itu pakai McLaurin apa ya? Ya, ini kan mestinya ada suku yang kesini nih, ya. Jadi kalau misalkan kalau ini ada fx-nya, berarti terhadap epsilon daripada ini itu apa? Daripada yang bawah lah, lebih gampang lihat yang bawah. Itu gimana tuh? Berarti daripada epsilon plus min epsilon per 2 ya. Ini derivatifnya itu sama dengan atau bukan ini ya caranya? Lupa lagi saya. Kali lupa saya nanti kita carilah cara expand ini masalahnya ada singularity kalau kalau fungsi yang ada singularnya itu gimana di expandnya ya intinya kita udah dapat leading ordernya tapi nanti di sini itu ya kalau di epsilonnya lebih uh, oh iya diekstrak dulu ya dikalikan dulu nggak salah dia pakai apa nama ekspansinya itu saya lupa tapi nantilah biar nanti saya cek lagi bukan bukan pakai Taylor dia pakai apa namanya lupa kalau yang ada singularity nah di sini dilihat karena epsilon itu
sangat kecil mendekati 0. Di sini singular, di sininya apa? Ini 0 ya, yang order epsilonnya. Dan order finite-nya adalah minus 12. Nah, kenapa tidak kita hilangkan semuanya? Ya ini alasannya untuk preserve while invariant dari Polyakov actions ya. Kenapa kita mesti ekstrak seperti ini? Ya, karena dia berkontribusi. Kenapa while invariant dari Polyakov action mesti dijaga karena berkontribusi terhadap cosmological constant dari Wolfschild. Jadi setelah kita normalisasi, artinya kita hilangkan ini bagian infinite-nya, maka per n P1 sampai ini, setelah dia normalisasi itu nilainya adalah minus 12 ya. Ingatnya ini setelah normalisasi ya. Itu kita bisa, istilahnya, bisa nggak kita ekstrak finite-nya? Karena infinite itu bukan suatu bilangan ya. Infinite itu suatu yang besar gitu. Karena infinite tambah suatu yang finite maka tetap infinite. Tapi kita perlu informasi yang finite yang kita ekstrak. Oke. Jadi argumennya sangat fisis di sini. Kenapa seperti itu sebenarnya? This argument does predict correct classical physical Casimir energy measured in one-dimensional system. Oke. 1D berarti D-nya sama dengan 2. Ya, ini berkaitan dengan Casimir energy. Tapi apa maksud ini terhadap string kita? Ya. Apa hubungannya dengan mass formula A di sini? Ya. Ini berarti yang di sini ya kan kita rubah nih, kita tambahkan minus 12 ya, dan A ini kan sebenarnya kontribusi dari pergeseran itu ya. Jadi efeknya itu ke M kuadrat itu jadi 4 per alpha prime N dikurang, sedangkan N-nya itu adalah ini ya, sorry, keseluruhan tuh ini ya, sedangkan ini kan awalnya nih keseluruhan nih, berarti dikali 2 ya. Oh ya, ini. Ini kan mode yang kita ambil nih. Jadi awalnya ini keseluruhannya ya. Ini sehingga ini n-nya ya. N besar. N ini. Nah, ini kontribusi jadi minus D per 2 ya. Di N kalau dimasukkan formula ininya D dikurang 2 per 2 kali ini 24 ya, atau 4 per alpha prime N tilde sama juga, ini juga sama. Oke.
ya. Jadi di sini kita hitung konstantanya. Kalau teorinya seperti ini, langsung konstantanya bergeser dan pergeserannya diberikan oleh min 12. Ya. Nah, kita udah dapatkan nilai A-nya, ternyata konstantanya itu bergantung dari dimensi. Oke. Ada argumen lain sebenarnya cara menghitung apa ini cara menekstrak itu, dia namanya zeta function regularization. Oh, zeta function ini yang baru si siapa, Ramanujan ya, zeta functions regularization. Oh ya, prosedur mengekstrak infinite ya, sorry, mengekstrak finite dari nilai infinite itu namanya regularisasi. Sama di quantum field theory juga seperti itu ya. Kalian tambahkan counter term, mesti tambahkan counter term, itu namanya regularisasi. Artinya mengekstrak finite dari nilai yang infinite. Oke. Nah, zeta function itu didefinisikan sebagai ini, zeta s, mana ya kita coba bahas aja lah, minus s untuk s ini kompleks, real pada s itu lebih besar sama dengan 1. Nah, zeta s ini adalah fungsi kompleks ya. Dia punya unique analytic continuations di semua nilai s ya. Terutama ketika untuk s sama dengan 1, minus 1, sorry. S sama dengan minus 1 ya. Analytic continuations analytic continuations itu kayak apa ya, kalau dibilang fungsi kompleks itu saya lupa lagi ya definisinya. Ya, nanti dicari lagi. Bahwa nilai min satunya itu sama dengan min 1/12. Kalau nggak salah analytic continuation itu kalau fungsi di bidang kompleks itu dia bisa di apa ya,
Kalau dia ada singular point, itu dia bisa di-expand ya fungsinya, integral curve-nya itu sama gitu, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, setiap nilai S ini, nah, khusus untuk yang zeta minus 1 itu sama dengan penjumlahan N ya. Nah, itu dapat nilainya min 1/12. Oke. Makin lama kita makin berat. Ini ya pembahasannya. Tapi saya lebih suka argumen yang ini. Cara mengekstraknya. Ini lebih fancy lah bahasanya ya. Kita mesti paham fungsi kompleks, fungsi di bidang kompleks. Bukan fungsi kompleks ya, fungsi di bidang kompleks. Tapi bisa jadi nilainya juga kompleks. Oke, sekarang kita bahas string spektrum. Oke, wah tadi harusnya jangan saya hapus ya formulanya. Atau inilah ya formulanya. Dengan N kita tahu lah. N-nya tuh ini ya. Untuk lebih besar 0. Jadi spektrum pertama itu ground state ya. Dimana dia akan menganihilasi ini ya, suku ini. Dan sisa suku ini ya. Nah, sayangnya kalau kita hitung spin spektrum ini mass spektrum ya. Mass spektrum. Itu masanya dari ini ya, itu sama dengan minus ada alfa ya. 4 berarti 6 ya. Min seper alfa prime D dikurang 2 per 6. Oke. Ini state yang vakum ya, yang paling rendah energinya. Itu ternyata masa negatif. Ya. Ini cukup aneh. Oh, ada masa negatif. Nah, partikel, jadi ini vakum state, tapi ini karena vakum ya, sebenarnya biarin aja sih. Karena pengukuran kita kan sebenarnya semua di atas vakum. Tapi nah ini disebut tachyon ya. Kalau tepatnya jangan yang ini ya. Dia tachyon karena massa dia negatif. Orang nyebutnya tachyon. Istilah ini juga dipakai di bidang lain. Pokoknya partikel dengan massa negatif itu disebut tachyons. Ya ini bukan cuma di string, di quantum field juga muncul. Ya. Di quantum field yang standar massa partikel itu contoh sebenarnya kayaknya kalau di quantum field itu kalian pernah belajar nyampe nggak symmetry breaking? Kalau nyampe nggak ya? Belum ya. Jadi kalau di nanti symmetry breaking itu dia mesti ada, justru harus ada tachyon kalau mau punya symmetry breaking. Jadi kalau
scalar field terus ini eh, bentar, tergantung umumnya. Kita pakai negatif ya, negatif min berarti ini plus. Biasanya potensialnya itu bentuknya Mexican heads ya, alpha per 4 pi dikurang kuadrat gitu. Oke. Oh, kalau partikel pakainya plus min min di partikel fisikis. Kalau misalkan energinya nih, jadi gitu seperti ini. Nah, kalau ininya positif, dia energi terendahnya apa? Phi jadi kalau di energi vakum energi terendahnya di ini phi sama dengan apa? Dan dia kalau di expand itu positif. Tapi ini nggak bisa jadi breaking vakum kalau kayak gini. Breaking vakum tuh justru diambil ketika ininya tandanya tuh negatif. Nggak salah. Bilangan kompleks nih, apa ya? Saya lupa. Hmm. Karena di quantum field itu kalian mesti define groundnya itu apa, istilahnya vakumnya itu yang mana, gitu ya. Maka harus dipilih gitu, vakumnya. Kalau yang seperti ini, kalau nggak salah kalau dipilih vakumnya, mau ini vakumnya misalkan ada dua kan, plus minus, atau kalau yang kompleks itu kan ada fasenya, itu mau dipilih apapun itu apa eh, itu dia tetap sama nggak salah, tetap sama, simetrinya tetap terjaga gitu, simetri U1 kalau di sini simetri U1, pilih vakum seperti apapun. Tapi kalau di simetri breaking ya, kalau ada tachyon eh, kita pilih satu vakum, maka simetrinya hilang, simetri apa, simetri dari sistemnya gitu. Jadi ini cuman menyatakan bahwa ini tachyon itu bukan benda asing gitu. Kita amati dia gitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke first excited state ya. Oh iya, karena kita perlu level matching conditions ya, artinya mesti diberikan dua-dua ini, jadi itu tidak bisa kita tuliskan misalkan kita mau kreasinya itu cuman alpha i min 1 aja gitu. Ini nggak bisa ya, karena ini akan kontradik ya, M kuadratnya tidak konsisten ya. M kuadrat pakai formula, kalau dia pakai formula yang alfa ini oke okay, dia ada, tapi ketika pakai formula yang alfa altitude ini nggak ada alfa altitude,
oh dia jadi tachyon gitu. Masanya tidak sinkron ya dengan operator bentuk operator, karena M kuadrat diberikan oleh dua bentuk operator yang berbeda ya. Makanya dia mesti di sini yang efeknya level matching condition itu agar masanya itu konsisten ya sama, itu ini mesti seperti ini. I min 1 alfa, ini tidak masalah mau I mau J ya, karena ini N itu dummy index juga. Min 1 ya, coba kita hitung dengan gunakan ini kuadrat kali 0 P, oh 0 P, udah I min 1 alfa J min 1 O P. Kalau yang pakai formula pertama itu berarti 4 per alpha prime N ya I, karena ini kita pakai yang tilde-nya sama pakai I, berarti kita tuliskan dia pakai J, pakai K misalkan K, kan nanti kita dapatkan seperti ini, alpha K min N alpha K N ya. Oh, salah saya. Alpha ini juga beda. M N M kecil atau N, apa N, karena ini udah fix. Kita yang ini aja dulu deh, yang tidak pakai itu. K min min N alpha K N itu bekerja terhadap alpha tilde I min 1 alpha J min 1 P. Oke, ini ke sini ya, mereka bisa lewat ya karena komutasinya itu apa 0 ya, tinggal ini ke sini itu berarti sama 4 per alpha prime N sama 0 ya, tidak, saya geser aja lah ke sini, alpha I min 1 N sama 0, ini alpha K min N, ini jadi ini geser dengan ini jadi komutasi alpha KN koma alpha J min 1 terus ditambah ya, tambah alpha J min 1 alpha KN ya kan. Kali state 0 P, nah ini itu sama dengan jadi 4 per alpha prime alpha tilde I min 1 N 0 alpha min N K, ini sama dengan kita ambil N ya pakai ini fixnya berarti min 1 delta IJ jadi delta KJ delta MN berarti ini tambah ini itu berapa, min 1 tambah N ya 0, oke, tambah alpha min 1 J KN oke. Oke, ini berarti selain N1 itu akan 0. Jadi yang di sini itu adalah min 1
alfanya n-nya masih sama dengan 1, ini 1 k, karena k-nya itu penjumlahan ya, dan ini terhadap j, berarti dipilih ini jadi j. Oke. Itu betul ya? Kok jadi negatif? Nah, nanti kita lihat aja. Ini kan betul ya. Ini tambah ini. Hmm, 1 ya mestinya ya. Kalau ini misalkan M-nya, ya, ini M plus N-nya 1 kan. Ini 1 mestinya. Oke, yang ini 1 ditambah, kalau yang ini karena n-nya lebih besar daripada 0, maka dia anulasi ya, jadi 0 ya. Jadi kita dapatkan 4 per alpha prime, alpha tilde i, min 1 alpha 1 j. Oke. Sama kan dengan eigenvalue adalah 4 per alpha. Jadi masanya adalah oh ada, saya lupa ininya ya, sama ininya ya, kurang A lah. Gimana nulisnya? Hmm. Pokoknya ada di kurang A gitu ya. Di A-nya campur sama ini. Gini-gini nah. Ini ya. Nih, jadi dikurang A, A-nya itu adalah itu. Jadi dikurang 4 per alpha prime, D dikurang 2 per 24 ya, kali state yang sama kan ya. Ya, state yang sama. Karena dia konstanta ya, jadi tidak perlu geser-geser. Oke. Atau sama dengan 4 per alpha prime, 1 dikurang D dikurang 2 per 24. Satu. Oke. Ini operator ya. Dan ini eigenvalue-nya 4 per alpha, 1 dikurang 2 ini.
Oke. Nah, kalau ini sebenarnya tidak terlalu masalah karena dia ground state ya. Cuman ini akan bermasalah karena dia bisa jadi tachyon lagi nih ya. Kalau D-nya misalkan D-nya lebih daripada 20 kalau ini sama dengan 1 berarti 24 daripada 22 ya. Oh, sorry. Kalau D-nya lebih pada 26 ya. Kan 26 dikurang 2 itu 24, 24 per 24 sama dengan 1 ya. Tapi kalau dia lebih besar pada 26 misalkan 30, 30 kurang 2 32 lah. 32 ya. 30. Pokoknya ini jadi lebih daripada 1 ya. Nah, itu akan jadi tachyon. Nah, ini argumennya panjang sih sebenarnya kenapa eh, kita pilih D-nya 26. Tapi kalau D nilai yang lebih rendah, nggak masalah ya, 25. Ini jadi positif, nggak masalah juga. Tapi kenapa kita ngambil D airnya sama dengan 26, atau ini jadi massless, ya, masanya jadi massless. Ini possible ion. Untuk D lebih besar pada 26. Ya. Jadi di sini kesimpulannya penghilangan tachyon kita mengambil D-nya lebih kecil sama dengan 26. Tapi kenapa D-nya pada hanya 26? Itu ada penjelasan di sini. Misalkan grup teori gitu-gitu. All state has indices, indeksnya, stage-nya ya. Ingat state-nya IJ ini jalannya dari 1 sampai D-2 dan ini itu ya di ruang space time dia itu adalah vektor ya, karena tidak ada indeks 0 dan D-1-nya kan hilang ya. Jadi dia adalah ruang vektor, dia bertransformasi sebagai vektor di SOD-2 ya. Padahal spacetime kita sebenarnya fullnya itu adalah SO1 D-1 ya. Tapi state kita itu dia itu seperti dia itu adalah vektor representasi di SOD-2. Oke. But ultimately we want these states to fit into some representation of